nanti itu akan berakhir, di mana jantung tak akan lagi berdetak menumpahkan darah, telinga tak sanggup lagi untuk mendengar, mata tak bisa lagi untuk melihat, alias kontrak kita untuk hidup di dunia ini sudah berakhir. Maka gunakanlah kesempatan hidup yang diberikan Allah kepada kita yang sangat pendek ini dengan sebaik-baiknya, karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian, sedangkan yang paling jauh dengan kita adalah masa yang telah berlalu. Seterusnya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah SAW. Amin. Hari ini pengajian kita judulnya mungkin lain daripada yang lain yang pernah saya bawakan kepada ibu. Judulnya hari ini dampak perselingkuhan di dalam rumah tangga. Aduh, ada yang kena, ada yang hampir-hampir kena gitu. Kenapa saya ambil dampak perselingkuhan di dalam rumah tangga? Mungkin ibu ada yang sudah berumur 70 tahun, tak akan mungkin ibu berselingkuh lagi. Kalau toh ibu ingin berselingkuh, orang tak mau dengan ibu. Kenapa saya ambil judul hari ini? Karena kita yang hadir umurnya rata-rata itu ada yang 50 tahun. Sekarang tidak pandang umur orang berselingkuh, Bu. Nenek pun bisa berselingkuh sekarang. Makanya saya ambil judul hari ini peringatan bagi kita loh, Bu, ya. Peringatan bagi yang pernah berselingkuh, bagi yang sedang berselingkuh, bagi yang ada niat berselingkuh, atau yang belum pernah berselingkuh. Itulah tujuan kita hari ini. Bukan kita menyampaikan pengajian sok-sok suci, tidak ya, Bu, ya. Saya ustazah juga pernah bersalah mungkin. Saya ustazah juga banyak dosanya. Jadi saya memperingatkan kepada kita semuanya untuk menghindari hal-hal yang akan saya sampaikan. Saya ini berpedoman kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan kamu umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Dakwah itu yang pertama untuk diri kita sendiri. Setelah itu dakwah itu kita sampaikan kepada umat supaya merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Kita lihat, Ibu, sekarang ini banyak rumah tangga semakin hari kita lihat semakin rumit dan runyam. Banyak orang yang curhat, suaminya yang berselingkuh, istrinya yang berselingkuh, itu rata-rata umurnya 40 tahun ke atas. Nggak ada jarang yang berselingkuh umur 20 tahun, jarang. Umur 25 tahun jarang, Bu. Banyak yang berselingkuh umur 40 tahun ke atas. Dan ini yang dikatakan namanya puber kedua. Ayah udah berapa umurnya, ya? 2 tahun lagi 60 yang dikesan, ya. Masya Allah, masih cantik lah ya, kayak Oki Setiana Dewi. Masya Allah, Eyang hati-hati nih, yang ya. Eyang umur berapa? 58. Masih ada orang yang mau itu. Masya Allah, Dede. Jangan sampai lagi. Ya, suaminya kan yang mau. Iya. Jadi berselingkuh. Kenapa saya ambil seperti ini? Dalam tahun-tahun ini itu yang banyak curhat kepada saya tentang orang-orang yang berselingkuh. Dia mengakui kepada diri saya, oh ya, Ustazah, mungkin saya insya Allah orang yang amanah, tidak akan menyampaikan curhat fulan bin fulan kepada fulan bin fulan. AKB saya tidak akan sampaikan. Apabila curhat orang sudah sampai ke hati saya simpan di lubuk hati yang dalam, tidak akan saya bocorkan kepada orang lain. Apa yang mengakibatkan orang berselingkuh? Yang pertama, banyak nih, Bu, ya, banyak walaupun tidak semuanya. Yang pertama, perlakuan kasar terhadap pasangan masing-masing dalam rumah tangga. Banyak terjadi seperti itu. Ada suami yang tidak tahu kasih sayang dalam
yang curhat nih Bu ya, Bu Ustazah, suami saya tidak tahu tanggung jawab, dia tidak mempunyai kasih sayang dalam rumah tangganya. Kemudian saya curhatlah kepada seseorang, mungkin itu mantan lama, mungkin itu teman lama, sehingga terjadilah di sananya timbullah benih-benih asmara, benih-benih cinta dan kasih sayang. Disinilah timbulnya perselingkuhan, berawal dari Facebook, pindah ke inbox, beralih ke WA, beralih kepada pertemuan. Kan seperti itu orang berselingkuh, Bu. Ya Bu, kayak tahu Ibu nih kayak belum pernah. Mak belum pernah, Mak umur 60 tahun. Berapa? 65. Itu yang terjadi. Yang kedua, kenapa ada suami yang berselingkuh? Karena di dalam rumah tangganya kasih sayang istri, pelayanan istri itu nggak ada lagi, dan istri-istri yang dingin di dalam rumah tangganya mengakibatkan suami itu matanya jelalatan di luar sana. Jadi kalau kita kenyang di rumah tangga Ibu ya, perut kita kenyang, makanan kita kenyang, kita tidak akan mau lagi jajan di luar sana. Apa dampak perselingkuhan? Dampak perselingkuhan, semakin hari rumah tangga semakin dingin. Rasa kita kepada suami, rasa suami kepada kita sudah semakin dingin. Mungkin ada di luar sana yang mendengarkan saya ceramah tentang perselingkuhan. Mungkin ada yang tersinggung dengan ceramah saya sekarang ini. Tak lain dan tak bukan saya ingin merubah kita semuanya. Apa kata Allah? Sekalipun hambaku berbuat dosa sebanyak buih di lautan, andaikan sekarang yang mendengar sedang berselingkuh, ada niat berselingkuh, ada niat untuk mencari tambatan hati lain, ayo kita kembali ya Pak, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah engkau kepadaku dengan tobat yang sebenar-benar bertobat. Allah ampuni. Stop sekarang. Bagi yang sekarang sedang chatting-chattingan dengan orang lain, awalnya bertanya kabar, apa kabar? Berawal dari itu ya Bu ya. Kemudian awal bertemu, akhirnya rusaklah rumah tangga ini. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada kebahagiaan. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah itu nggak ada lagi karena sudah hambar memandang satu sama lainnya. Suami saya punya teman Bu. Dia orang yang jauh dari ganteng gitu, nggak ganteng dia, biasa-biasa saja, nggak pula kayak dia. Terus ketika dia bertemu dengan suami saya, kami bertiga dengan beliau, apa katanya? Sekarang saya pisah ranjang dengan istri saya Pak Ustadz. Allah, kenapa pisah ranjang gitu? Iya, semenjak corona ini anak saya melaksanakan tugas online, jadi di rumah yang di atas di Kayangan, dan saya menunggui cucian karpet saya katanya kan. Itulah yang mengakibatkan kami berpisah sementara, bukan pisah ranjang dengan tanda kutip berantem, tidak ya Bu ya. Apa katanya? Saya ini sebelum dicium oleh istri, saya itu nggak bisa tidur. Dalam hati saya sama kali dengan gue. Kemudian yang samanya, kalau yang nggak samanya ada lagi yang apa katanya yang kedua? Saya, kalau bukan saya yang tidur duluan, sempat istri saya lebih dulu tidur daripada saya. Jangan harap saya bisa tidur sampai pagi. Allah, kenapa Pak? Iya, kalau istri saya tidur duluan, saya yang di belakangan tidur, saya asik memandang istri saya dalam keadaan tidur sambil menetes air mata. Ya Allah, berkali beban istriku. Dari pagi dia bekerja, anak dia urus, pekerjaan semua dia urus, sehingga saya ambil itu seker, saya pijit kakinya sampai saya lelah katanya kan. Menetes air mata saya, Masya Allah. Terus saya bilang, ada suami kayak bapak satu lagi gitu. Itu yang dia katakan. Kemudian saya belum akan makan sebelum istri saya bertemu muka dengan saya. Pernah suatu hari saya mau makan pagi nih.
Istri saya pergi ke Sebangan. Saya tunggu dia, zuhur dia juga datang karena ada urusan di sana. Saya tunggu sampai asar saya, baru saya makan pagi. Masya Allah, luar biasa. Ibu ingin tahu siapa orang tersebut? Dia pencucian karpet di Jalan Nusantara. Luar biasa akhlaknya kepada istrinya. Jadi kalau kita nih Bu, Pak Akmal, Bu. iya mungkin Pak Akmal ya Bu ya. Ibu kenal dengan Pak Akmal? Kan nggak ganteng-ganteng banget ya kan? Tahu tua. Dia tua tapi akhlaknya luar biasa kepada istrinya. Dan kebanyakan orang-orang yang berselingkuh itu curhat kepada saya, Ubin. Kami bukan minta materi kepada suami, bukan minta kekayaan kepada suami. Memang betul kata Nia dan Niati. Bukan materi, obat di hati. Aku inginkan kasih sayang. Kita pengen kasih sayang kan Bu? Kita dibelai saja oleh suami, ditanya saja oleh suami, capek ya? Mau makan ya? Ayo duduk sama Uda di sini. Ayo disuapin sedikit. Itu udah melebihi dari uang jutaan rupiah. Betul ya? Jadi kalau istri yang dapat kasih sayang dari suaminya itu wajahnya awet muda. Saya lihat bentar, yang wajah awet-awet muda itu pasti sayang suaminya. Dia tengok Eyang pertama dulu. Masya Allah. Kalau Eyang ini udah overdosis kasih sayangnya nih. Luar biasa. Jadi kita ini para suami-suami, saya bilang, kenapa ada istri yang chat dengan orang lain yang selingkuh, walaupun selingkuh itu memang kan berdosa besar ya Bu ya, tidak dibenarkan. Tapi jangan menyalahkan para istri-istri yang berselingkuh, pasti ada yang salah di rumah tanggamu. Tolong perbaiki. Hari ini perbaiki. Bagi yang sudah terjerumus ke lembah hitam, mari kita perbaiki. Bermusyawarah dengan suami, bermusyawarah dengan istri. Bilang sama suami, sayang, dalam melayanimu selama ini, misalnya sudah 15 tahun berumah tangga, ada nggak pelayananmu ini kurang di matamu? Begitu juga sebaliknya, seorang suami bilang kepada istri, dalam saya menjadi pemimpin, dalam aku menjadi suamimu, pernahkah aku bersalah kepadamu? Apa yang kau suka? Harus seperti itu. Jadi terjadinya perselingkuhan itu gara-gara kurang perhatian di dalam rumah tangga. Sebelum kita melanjutkan poin selanjutnya, silakan ibu yang mau bertanya. Kalau ada bertanya boleh angkat tangan ya Bu ya. Bagaimanakah kita ini menghilangkan perselingkuhan? Ini kan kita bikin ceramah ini bukan untuk diri pribadi ya, untuk semua umat manusia, untuk semua kaum muslimin dan muslimat yang pernah merasakan ini. Yang pertama, kita lakukan sholat sunat taubat. Andaikan sudah pernah terjadi ini, sudah pernah chatting-chattingan, kadang kita cari mantan lama di FB Bu, misalnya di FB, orang FB. Ini siapa ya? Di mana dia sekarang ya? Rupanya tidak ketemu dia ya. Nggak ada. Bersyukurlah ibu yang tak pernah bertemu dengan mantan lama. Ibu pernah bertemu dengan mantan lama? Pernah ibu ketemu mantan lama? Nggak ada mantan. Karena yang pertama kita apa Bu? Kalau bertemu nggak ada rasa kan nggak apa-apa. Oh kalau bertemu nggak ada rasa. Ibu pernah ketemu mantan lama? Kalau nggak sengaja. Oh nggak sengaja. Kadang-kadang awal nggak sengaja nih Bu. Tapi ya udahlah tengok-tengoklah bentar. Kadang ada dalam rumah jumpa Bu. Oh di rumah jumpa. Masya Allah banyak yang kena di sini Bu. Nggak apa-apa. Kalau bertemu silaturahim itu biasa. Tapi bukan kita munafik ya Bu ya. Pasti sedikit banyaknya ada getiran-getiran gitu. Ibu Kadang dia dengan istrinya Bu, dengan suami saya. oh dia dengan suami istrinya. Ya, saya dengan suami sama gitu. anak-anak. Oh iya alhamdulillah. Tapi dia tak minta WA ibu kan? Enggak alhamdulillah baik. Ibu nak minta WA dia? Udah ada Bu. Udah ada WA dia sama ibu. Oh iya bersyukurlah ibu sebagai wanita. Tapi enggak pernah apa. Nah, ya tak apa-apa ya. Bagaimana kita ini menghindari, menyudahi, memutuskan perselingkuhan ini? Bu, mungkin bagi ibu dalam hati
ini, oh mungkin ini terjadi kepada diri kakak saya atau saudara saya atau teman saya. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, kita sholat sunat taubat. Apa kata Allah tadi? Sebanyak buih di lautan dosa hambaku. Allah sangat membenci perbuatan dosa, tetapi Allah tidak membenci seorang pendosa yang datang bersujud kepada Allah. Allah tak membenci pendosa tadi. Allah benci dosa nih. Allah tidak membenci seorang pendosa yang mengakui dirinya, ya Allah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Akui sama Allah, bilang sama Allah, saya pernah berdosa ya saya ya Allah, saya pernah zalim ya Allah, saya sudah pernah begini ya Allah. Sama Allah kita bilang, jangan sama tetangga. Menangis minta sama Allah, Allah ampuni semua dosa-dosa orang yang sudah betul-betul tobat kepada Allah, kemudian blokir namanya. Blokir. Sekali saya buka gimana Bu Pit? Blokirannya ini kan bisa sekali-sekali dibuka kan? Iya, itu sekedar untuk menyambung silaturahim saja lagi, tidak menyuruh hubungan yang begitu mendalam kepada perselingkuhan tadi. Ingat para suami, kalau suami sekarang ini Bu, orang berselingkuh bukan janda aja berselingkuh sekarang Bu. Banyak para suami orang yang kena hati kepada istri orang. Istilahnya rumput tetangga lebih hijau. Ya Allah, andaikan aku punya istri kayak dia, cantik, pintar, itu ketika engkau melihat sepintas lalu saja. Tapi setelah engkau mendapatkan istri tersebut, sama aja rasanya dengan istrimu. Makanya apa kata Rasulullah ketika para laki-laki, para suami melihat wanita cantik di luar sana, engkau cepat-cepat pulang. Karena apa yang ada di wanita tersebut, di rumahmu juga ada. Tengoklah, pasti sama persis. Paling bedanya antara hitam dan putih aja sedikitnya ya. Dipejamkan mata tak kelihatan putihnya, tak kelihatan hitamnya. Pergilah engkau ke sana, kemudian putuskan dari sekarang, ya Allah, saya tidak mau berselingkuh lagi ya Allah. Saya mohon kepadamu ya Allah, tutup mata, hati, pikiran dan telinga hamba untuk berbuat maksiat dan berbuat perbuatan dosa. Kemudian para istri yang tidak bahagia dengan suaminya, mungkin suaminya tidak sempurna, tidak sesempurna suami orang yang pernah dia kenal. Mungkin suami orang bawa mobil, bawa istrinya raun-raun. Ya Allah, andaikan aku dapat suami seperti dia, kaya, ganteng, penyayang. Coba saya seperti itu. Nah, tidak seperti suami saya ini. Sudahlah tidurnya ngorok, ngencet, miskin lagi. Tapi setelah engkau mendapatkan suami yang lain, engkau nikah dengan dia atau engkau bermain api dengan dia, mungkin dia lebih jelek daripada suamimu. Tak ada bedanya Bu. Kita ini tidak ada yang sempurna. Jodoh itu tidak ada yang sempurna. Kita sebagai istri tidak ada yang sempurna. Suami kita tidak ada yang sempurna. Bagaimanakah orang yang sempurna? Orang yang sempurna itu yang mereka menerima kekurangan pasangannya. Kalau kelebihan pasangan banyak orang menerima Bu. Tapi kalau kekurangan pasangan kita itu jarang kita yang bisa menerima. Jadi bagaimanakah kita ini? Kemudian kita blokir nomornya, kita insaf, kita tobat. Dan laki-laki yang mengganggu istri orang lain atau istri yang mengganggu suami orang lain, dapatkah kita bayangkan andaikan suami kita diganggu orang, andaikan istri kita diganggu orang, gimana sih dosanya? Allah panggil kita di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah panggil kita dengan kasih sayangnya, dengan lemah lembutnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh.
segeralah engkau menuju ampunan dan kasih sayangku, dan bersegeralah engkau menuju surgaku yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapakah? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Selagi nyawa kita sebelum sampai ke kerongkongan, selagi kita masih diizinkan oleh Allah di bumi ini, cepat-cepatlah kita bertobat. Bukankah kita telah membaca di dalam surat Yasin? Apa kata Allah dalam surat Yasin? Itu orang-orang yang meninggal dunia. Semua orang yang meninggal dunia yang pernah berbuat dosa, mereka berteriak minta dikembalikan ke bumi. Ya Allah, kembalikan aku ke bumi ya Allah, untuk beribadah kepadamu, untuk taubat kepadamu. Nah sekarang kita kan masih di dunia kan, jangan sia-siakan masa kita di dunia untuk selalu beristighfar, untuk selalu mengakui kesalahan kita kepada Allah. Minta sama Allah, ya Allah, engkau masih mengizinkan hambamu ini di dunia ya Allah, engkau masih mengizinkan hamba mendengarkan azan zuhur tadi ya Allah, saya bertobat ya Allah, saya takut ya Allah. Andaikan kita mendengar jeritan-jeritan mayat yang sudah dikuburkan itu Bu, mungkin kita ini tak bisa tersenyum di dunia ini Bu. Di Amerika Serikat, orang yang ateis, yang anti Tuhan, dia tidak percaya dengan azab kubur. Kemudian dibikinlah suatu alat yang dibenamkan ke dalam kubur. Dia berkata, seandainya azab kubur itu memang ada, saya akan masuk ke dalam Islam. Lalu orang meninggal dunia, digali kuburnya, ditaruh alat itu di kubur, kemudian ditimbun, didengarkan dari atas bumi. Apa yang terdengar? Teriakan mayat minta dikembalikan ke bumi, teriakan kesakitan ya. Lalu digalinya lagi, mayat tidak ada lecetnya, mayat tidak ada lukanya, dan ditimbun kembali sampai 3 kali mayat dikubur, ditimbun, tetap teriakan minta dikembalikan ke bumi untuk bertaubat, untuk mengakui kesalahan. Lalu apa katanya? Saya masuk ke dalam Islam, bahwa azab kubur itu memang betul-betul ada. Saya memperingati diri saya sendiri, bukan memperingati banyak orang Bu. Saya memperingati diri saya sendiri bahwa hari ke hari kesempatan hidup kita sudah semakin berkurang. Kalau dulu badan kita masih sehat, masih segar Bu, kalau berdiri kita tanpa beban, sekarang udah ada beban. Kita berdiri udah banyak yang sakit, kita berjalan udah sesak nafas. Berarti sebentar lagi kesempatan hidup kita semakin hari semakin berkurang. Ibu-ibu para wanita soleha yang saya cintai, sharing hari ini, silakan ibu yang mengajukan pertanyaan sebelum kita masuk ke pengajian selanjutnya. Silakan ibu baru, ibu anggota baru, silakan ibu. Boleh Bu, ibu jangan takut, jangan segan. Oh ini saya baru nih, saya mengajukan pertanyaan, saya segan gitu. Saya lihat di mata ibu, ibu ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Kan tahu saya Bu, mana orang yang bertanya saya tahu gitu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustazah, kalau kita itu mau mengerjakan sholat taubat, apakah itu diawali harus dengan memandi dulu? Sekian, terima kasih. Oh iya. Ibu ini bertanya, apakah kita itu sebelum melaksanakan sholat sunat taubat, apakah harus kita mandi dulu? Kalau kita taubat dari dosa besar, kan kita yang tahu dosa kita Bu. Ketika dosa kita sudah disembunyikan oleh Allah, berarti aib kita sudah disimpan Allah. Berarti kita orang-orang masih diberikan kesempatan oleh Allah. Apakah kita harus mandi dulu? Ya. Kita mandi taubat dulu. Kalau dapat ibu mandi taubatnya sekalian mandi fajar ketika fajar datang. Jam 4 subuh, jam 4.30 itu boleh ibu mandi fajar. Dan keutamaan mandi fajar ini, yang pertama, mandi fajar itu akan membuat kita awet muda. Jadi kalau orang yang sering mandi pagi, mandi jam 4:30 itu wajahnya awet muda. Cam saya nih.
Manis ya. Ya dia mandi. Pokoknya kita tidak boleh ngambil contoh kepada orang lain berdosa kita. Kemudian ibu sholat sunat wudhu dulu. Sholat sunat wudhu, kemudian sholat sunat taubat. Ketika kita sholat sunat taubat, sujudnya kalau dapat kita lamakan bu, selama apa yang kita sanggup. Kita minta sama Allah, karena doa yang dihijabah oleh Allah ketika kita meminta waktu kita sujud. Akui sama Allah, tapi jangan diucapkan dalam hati saja. Apa dosa kita yang pernah kita lakukan, apa kezoliman yang pernah kita lakukan, bagaimana kita selama ini. Akui sama Allah, ya Allah, saya zolim ya Allah, ini banyak dosa ya Allah. Kapan perlu ibu sujud itu menangis berlinangan air mata, kemudian langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari ada seorang pendosa datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya ini seorang pendosa, saya ini seorang pezina ya Rasul. Apakah dosa saya akan diampuni Allah? Kata Rasulullah, iya, Allah itu ampunannya seluas langit dan bumi. Allah itu maha penyayang. Kenapa Allah maha penyayang? Kenapa ampunan Allah seluas langit dan bumi? Karena Allah tahu manusia ini sarangnya dosa. Manusia ini kadang iman lagi kuat, wah, lagi lemah. Itulah yang namanya manusia. Pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah. Yang tak pernah berbuat dosa adalah malaikat. Kemudian apa katanya? Saya setiap hari berzina ya Rasul. Kata Rasulullah, iya, tetap Allah ampuni. Kalau engkau taubat dengan taubat nasuha, engkau betul-betul taubat, pasti Allah ampuni. Lalu apa katanya lagi? Saking candunya saya berzina ya Rasul, sampai suatu hari ada seorang gadis meninggal dunia, saya gali kuburnya ya Rasul, saya berzina dengan gadis tersebut ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Engkau sudah keterlaluan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa. Kemudian datang wahyu dari Allah. Kenapa engkau? Setelah itu pemuda itu pergi meninggalkan Rasulullah, menangis berlinangan air mata. Dia sujud. Hujan hari dia sujud, panas dia sujud. Datang wahyu, kenapa engkau mengatakan bahwa aku tidak akan mengampuni dosa hambaku? Lihat tuh, air matanya, air mata penyesalan. Allah menilai kita bukan awal perjalanan hidup kita, tapi Allah menilai kita akhir dari kehidupan kita. Jadi orang-orang yang soleh, kemudian dia kafir, berarti akhirnya kafir. Yang pertama, orang itu dia bejat, akhirnya dia tobat kepada Allah. Pernah ibu dengar tak? Lihat, Ustadz almarhum Jeffrey Al-Bukhari itu bukan ustadz dari kecil loh Bu ya. Tapi alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah sehingga beliau menjadi ustadz yang luar biasa hebatnya. Jadi acungan bagi kita. Kita harusnya kita itu harus move on, harus bangkit dengan dosa-dosa yang kita perbuat, harus taubat. Kalau bukan kita merubah diri kita, siapa lagi Bu? Nggak ada orang yang mau merubah diri kita sebelum kita yang merubahnya. Oke ibu, setelah ibu sholat sunat taubat, ibu laksanakan sholat sunat hajat. Minta sama Allah, ya Allah, saya pernah begini-begini dulu ya Allah. Apakah dosa saya diampuni oleh Allah? Setelah kita sholat sunat taubat, setelah kita sholat sunat hajat, kemudian Allah akan memberikan kita hati yang lapang, hati yang tentram. Bagaimana kita mencapai hati yang tentram? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram karena zikrullah, karena zikir kepada Allah. Ya ibu, nanti kalau ibu sedang cuci piring, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Bayangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, bayangkan kezaliman yang pernah kita lakukan. Insya Allah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ibu yang mengajukan pertanyaan sebelum kita masuk ke poin selanjutnya. Ada ibu? Silakan. Nggak ada? Ada lagi ibu? Ya, nggak ada. Nanti ibu di belakang, pasti ibu malu nih. Kembalilah kita merangkum rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Lupakan semuanya karena semuanya itu bagaikan angin lalu. Anggaplah chatting-chattingan, imbong-imbongan, video call segala macam, kita anggap itu ujian iman dari kita. Ya udah, ujian iman. Kembali kita
Bagaimana kita menata kehidupan kita? Ibu buka album lama. Sekali-sekali album lama yang sudah lama tidak dibuka, ibu buka berdua sama suami. Jangan sendiri aja bukanya. Kalau sendiri aja ibu bukanya, ibu gila sendiri kepada suami. Panggil suami, ayo yang kita buka album lama, kita lihat nih. Ketika aku jadi pengantin baru, cantik kan aku? Nggak gemuk kan? Iya. Kata suami, aku juga ganteng kan dulu, nggak, tapi kan dulu. Toh kita pernah cantik, pernah ganteng, kita pernah muda dan buka album lama. Kemudian pergi refreshing dengan suami. Refreshing bukan mengeluarkan biaya yang banyak. Iya Bu Ustazah, saya nggak sanggup ke mall Bu Ustazah, karena saya nggak punya uang Bu Ustazah. Ibu bisa nggak bungkus nasi pulang? Di rumah nanti bungkus nasi, ibu pergi sama motor, pergi ke semak-semak. Semak-semak. Iya Bu, ibu nggak apa-apa. Ibu bawa obat nyamuk, ibu bentangkan tikar di sana. Masya Allah, ibu romantis lagi dengan suami. Ketika pernah ibu pacaran dulu mungkin kan romantis kan? Romantis. Suami itu suka kepada istri yang manja, bukan kepada istri yang galak. Kita boleh Bu menyenyi kepada suami sedikit boleh. Boleh kita sama suami gitu. Misalnya ibu nih, badan ibu udah besar. Sakit kau mah. Masya Allah. Ibu kalau gitu sama suami, ibu dibilangnya sakit deh suami. Nah, ini kok cek-ceknya gitu. Bermanja-manja dengan suami di usia senja. Saya udah tua nih, gimana Bu Ustazah? Malu sama cucu? Apa malu? Ibu bangkitkan kembali. Ibu udah umur 60 tahun, ibu duduk pegang-pegangan sama suami. Pegangan ini kan tak mengandung sentrum lagi kan? Sentrum kan udah habis nih kan? Nggak ada sentrum lagi. Inilah bedanya antara cinta dan kasih sayang. Kalau cinta ada sentrum. Ibu, kita ini sentrum itu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa akan berubah. Coba lihat, ketika kita baru menikah, itu kalau dipegang kita oleh suami, ya, ada sentrum enggak? Ada sentrum. Ibu kalau dengar sentrum itu semangatnya luar biasa. Ya Bu Ustazah. Kemudian setelah itu namanya pandangan hidup. Ketika kita berumur 20 tahun, 25 tahun baru menikah, sampai umur 30 tahun, itu pegangan itu masih ada sentrum-sentrumannya. Kemudian umur kita 35 tahun, itu sentrum sudah mulai berkurang. Ada juga tapi agak kurang sedikit. Ada juga nih Bu, sebelum kita menikah, kita dipandang aja suami Bu, dipandang aja, nggak diapa-apain. Dipandang aja gitu kan, kita udah ada sentrum kan, udah ngerti kan, itu namanya pernikahan pandangan hidup. Baru dipandang saja sudah hidup. Nanti ketika umur 35 tahun, pandangan tak berlaku lagi. Namanya pegangan hidup. Ibu tahu pegangan hidup? Dipegang baru hidup. Iya memang gitu, ibu udah ketawa. Dan nanti kalau ibu berusia kayak eyang ini, itu namanya perjuangan hidup. Butuh perjuangan baru hidup. Butuh berjuang. Kalau tadinya kan pandangan hidup, dipandang saja sudah hidup. Menikah lagi umur 35 tahun, pegangan hidup, dipegang baru hidup. Sebesar eyang itu perjuangan hidup. Udah berjuang hidup, udah lemah lagi kan. Udah berjuang udah payah, eyang berjuang lemah lagi. Jadi nggak jadi gitu. Inilah bedanya antara cinta dan kasih sayang. Kalau cinta punya hawa nafsu, punya sentruman. Kalau kasih sayang nggak ada lagi Bu. Ibu lihat Mbak, nenek dan kakek. Misalnya suaminya udah jadi kakek, istrinya juga jadi nenek. Si suami sakit, mungkin stroke, dibimbing oleh istrinya pergi maraton sepanjang jalan. Saya di Jalan Obor itu Bu, saya lihat 10 tahun yang lewat, seorang nenek membimbing kakek, membimbing suaminya nih. Masya Allah, saya lihat di gorden pintu. Ya Allah, romantis banget lah neneknya gitu. Saya bilang sama suami, dah
romantis banget ini sudah. Iyalah, ya bimbangnya suaminya enggak ada. Iya, ada suaminya tuh stroke gitu kan. Jadi kita ini kadang-kadang enggak ada dibimbing, Bu. Kadang kita tabu, apalagi kalau di kampung-kampung, di kampung atau di mana lah mungkin, atau menurut pribadi kita, itu kalau berjalan suami dan istri 2 meter jaraknya, suami duluan, kita di belakang. Kalau saya paling malas sih gitu, Bu. Saya kalau berjalan sampai detik hari ini kalau tidak dibimbing tangan oleh suami saya, manggung aja, Bu. Kamu tidak jadi paido, kamu harus dibimbing aja, Bu. Bahkan itu banyak laki-laki di luar sana melihat saya nanti. Jadi kita ini, Bu, beda antara cinta dan kasih sayang. Silakan Ibu yang mau curhat di belakang. Gak ada? Tidak ada? Kemudian jadilah istri yang menyenangkan bila dipandang. Kenapa ada istrinya jelek? Nggak cantik dia, Bu. Tapi suaminya luar biasa setia kepada istrinya. Rupanya kelebihan istri tadi, wajah selalu manis kepada suami. Suami datang disambut gembira, di bibir tersenyum, di hati bahagia. Ibu dalam sebulan setiap tanggal berapa wajah cerah kepada suami, Bu? Setiap kajian. Dapat duit baru cerah. Saya tanya kepada suami saya, Bu, cara aja istri mandang saya udah cukup bagi saya. Bahkan amalan-amalan bagi seorang istri, ketika suaminya pulang dari kerja, dia pijitkan kaki suaminya sampai suami tertidur lelap, maka dibangunkan istana emas untuk sang istri. Masya Allah. Udah dicoba lah, Bu. Ibu nanti kalau pulang pijit kaki suami ya. Yang kata suami, tidak biasa-biasanya, tumben gitu. Kayaknya mungkin mau pergi lagi kayaknya. Ada maunya nih. Jadi memijit kaki suami menyenangkan suami, menyenangkan bila dipandang, kemudian mematuhi perintah suami apabila diperintah ke suami. Lihat, kenapa ada suami yang berselingkuh? Saya pernah dengar nih, karena istri saya itu katanya lelah, katanya capek, nggak mau dia melayani saya, sehingga yang terjadi itu suaminya jajan di luar sana, matanya jelalatan kemana-mana. Jadi kita nih, kalau nggak sanggup melayani suami, misalnya capek nih, atau ibu udah yang mati rasa. Ibu tahu nggak mati rasa? Ini di Wirid ini ada mati rasa 8 orang, Bu tengok. Nah, Mak tuh nengok pula orang lain, padahal Mak tuh betul yang mati rasa begitu. Yang mati rasa itu seperti yang saya katakan tadi, nggak ada sentrum lagi. Ya udah bilang sama suami, buka sendiri, pasang sendiri, udah. Kan kita melayani suami kan? Yang penting kita layani suami agar matanya itu terjaga dari wanita lain di luar sana. Dan suami yang zalim di dalam rumah tangganya juga ada, Bu. Jangan kita aja istri yang disalahkan. Suami yang zalim, suami yang tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya. Ada yang curhat, Ustazah, saya minta nafkah batin itu ke suami saya, dia sering menolak, Ustazah. Sekarang dunia udah kebalik, Bu. Biasanya para istri yang menolak kan, sekarang suami yang menolak. Astagfirullahaladzim, mungkin udah kenyang di sana. Jadi seorang suami ini kalau dia tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya, makanya itulah terjadi tadi yang namanya perselingkuhan. Yang tidak dia dapat dari suaminya, maka itu terjadilah di luar sana. Kedua-duanya mempunyai dosa. Suami berdosa, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Jangan untuk istri aja yang pandai. Ini kita menyalahkan istri yang pandai, kita salahkan istri, sementara kita sendiri akhlakul karimah kita kepada istri itu nggak ada sama sekali. Istri itu tahu nggak, lelah loh, Bu, capek ya. Ibu merasakan capek di rumah tangga? Capek kan? Suami ibu kerja di PT, apakah ibu menganggur di rumah? Enggak. Mulai dari pagi istri itu udah kerja. Dia pikirkan apa yang akan disambal. Bahkan kita sebagai istri yang kita pikirkan kalau membuat sambal bukan seleranya kita, Bu. Yang kita pikirkan selera siapa? Suami. 100% para istri itu memikirkan
suaminya ini enak loh sama suami saya. Tapi banyak suami di luar sana tega, dia makan sendiri saja tanpa memikirkan istri saya di rumah udah makan belum, istri saya capek nggak di rumah. Kita ditanya aja, Bu, disuapin sedikit aja oleh suami, itu luar biasa, Masya Allah. Jadi terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ini tidak bertepuk sebelah tangan, harus kedua-duanya. Kalau ada yang salah satu sama lainnya, itu bukan salah satu orang saja, berarti salah kedua-duanya. Oke, Bu? Oke. Ada lagi yang bertanya, silakan. Nanti kita bahas lagi. Iya. Apakah perselingkuhan itu termasuk Tidak apa-apa. Apakah perselingkuhan itu termasuk akhir zaman itu, Ustazah? Apakah perselingkuhan itu termasuk akhir zaman? Jawabannya 70% iya. Apakah zaman dahulu orang tidak ada berselingkuh? Ada, tapi cuma 20%. Kalau sekarang ini udah terbalik zaman ini. Dunia semakin tua makin dekat hari yang dijanjikan Allah Ta'ala. Pendidikan agama pun sudah banyak yang tak suka. Kenapa di akhir zaman banyak terjadi? Apa tuh yang berselingkuh di sana? Jadi nenek-nenek juga berselingkuh sekarang. Itulah yang dikatakan akhir zaman. Kenapa? Karena adanya HP gadget tadi yang membuat kita itu berselingkuh. Ada yang namanya berselingkuh online sekarang. Bukan sekolah aja online ya, Bu, ya, perselingkuhan juga online. Nah, jadi kita berserah diri kepada Allah semuanya, terhindar dari perselingkuhan hendaknya. Bagi yang sudah berselingkuh, yang sedang berselingkuh, yang ada niat berselingkuh, atau yang tidak ada niat, tidak ada sama sekali, saya doakan terhindar dari perselingkuhan hendaknya. Karena yang namanya perselingkuhan, kedua-duanya itu menderita, Bu. Dua rumah tangga hancur. Tapi kecuali seorang suami mau nikah lagi dengan janda, itu boleh. Dengan gadis itu boleh. Jangan ada di pikiran ibu, oh ya Nisa Sabian ya. Kalau bagi saya, Nisa Sabian tidak salah. Hubungan mereka tidak salah kalau bagi saya pribadi. Orang lain terserah. Ya kalau Nisa Sabian anak yang gadis. Kalau dia mau tambah istri, kalau dia sanggup ya silakan. Dan di sini tidak ada yang namanya istilah pelakor. Tidak ada istilah pelakor. Karena suami boleh menikah 1, 2, 3 atau 4. Kalau dia sanggup, dan pengajian ini bukan untuk diri saya. Nggak sanggup saya kalau menerima 1, 2, 3, 4 itu, Bu, ya. Oke, Ibu, udah habis waktu kita ya, Bu, ya? Belum? Masih ada? Masih, Masya Allah. Rumah tangga, kita ambil lagi banyak orang yang berselingkuh karena suaminya itu pelit. Banyak, Bu, terjadi. Kenapa ibu berselingkuh? Kenapa ibu main api? Iya, saya, Bu Ustazah, mendapatkan kasih sayang dari pria yang tajir mungkin. Orang yang kaya mungkin dikasihnya 2 juta atau 3 juta. Dengan suami saya aja nggak pernah. Boro-boro 2 juta, boro-boro 3 juta, 500 juga enggak, gitu kan. Sehingga berpaling arah tadi nih. Gara-gara suami pelit. Suami yang durhaka di dalam rumah tangganya, suami yang pelit mengeluarkan uang belanja untuk istrinya. Ibu dengar nggak suami yang ada yang pelit? Ada. Saya tengok sebentar dari kiri sampai ke kanan. Saya tahu itu mana istri-istri menderita karena suaminya pelit. Biasanya suami yang pelit itu badannya kurus. Saya tengok. Nggak ada yang kurus. Ada yang kurus tuh semua. Masya Allah, bagian dapur tuh ada yang kurus 3 orang, saya tengok tadi, Bu. Sebenarnya nggak ada, itu intermezzo, Bu. Suami yang pelit itu bukan dilihat dari badan istrinya. Kata ibu yang gemuk, alhamdulillah. Suatu hari datang Hindun kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, semalam saya sudah berbuat dosa kepada suami saya, ya Rasul. Kenapa engkau kepada suamimu? Ya semalam saya sudah mencuri uang suami saya, ya Rasul.
Ibu pernah curi uang suami? Pernah. Berarti pelit tuh suami. Tapi Kan ada ya ada Bu. Nggak ada katanya. Rupanya ada. Dia sedang nggak ada rumah, tungguin. Itu Bu Ciloknya. Bilang lah nanti. Bu bilang. Iya, pokoknya diangkat dia bilang gitu. Lalu apa kata Rasulullah? Kenapa engkau sampai mencuri uang suamimu, wahai Hindun? Ya suami saya itu orang yang pelit ya Rasul. Saya bilang kepada para suami-suami di luar sana, apabila engkau memberikan uang kepada istrimu, jangan pernah tanya kepada istrimu tadi beli apa. Enggak boleh ya Ustaz? Enggak boleh. Misalnya dikasih kita uang 2 juta atau 1 juta oleh suami, tadi beli apa aja. Pusing istri mikirkan ya Bu, dicatatnya pula nih, sisanya berapa. Enggak boleh. Apabila kita udah mengasih uang kepada istri, mau dia belanjakan, mau dia simpan, mau dia sedekahkan, tidak boleh seorang suami bertanya tadi beli apa. Suami istri ini kan pintar, mudah mungkin dia berfoya-foya dengan uang kan, dia pasti membeli apa yang dia butuhkan. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau betul-betul wahai Indun suamimu orang yang pelit, maka dihalalkan bagi seorang istri mencuri uang suaminya. Alhamdulillah, senang hati ibu semua. Itu yang membuat orang senang kepada saya Bu. Jadi ibu yang ada dalam pikiran ibu sekarang matilah guys. Awas. Jadi jangan ada di pikiran ibu nih. Kata Bu Ustazah, boleh cari curi uang suami ini. Matilah guys. Nanti carinya dicarinya boleh Bu ya. Boleh diambil seperlunya saja. Dengan tanda kutip boleh diambil seperlunya saja. Ibu mau 10 juta, perlu 10 juta, 10 juta ambil. Kalau butuh 5 juta, 5 juta ambil. Jadi uang suami adalah uang istri. Ibu setuju? Setuju. Uang istri bukan uang suami. Setuju? Masya Allah, 100% ibu-ibu setuju. Kalau uang kita adalah untuk kita, uang suami untuk kita juga. Nah, jadi ibu kalau punya anak laki-laki, ibu punya anak laki-laki nih. Ibu hak didik ibu kepada anak laki-laki mulai dari dia bujangan sampai dia meninggal dunia, itu wajib bagi orang tuanya mendidik anak laki-laki. Bilang sama anak laki-laki, nah nanti kamu kalau jadi suami, yang pertama kasih sayang sama suami dulu. Ketika engkau mau pergi kemanapun, engkau beritahukan kepada istrimu. Jadi ada di zaman Rasulullah ada seorang istri yang begitu santun dia kepada suaminya, sampai-sampai suaminya pulang dari kerja, dia lapkan keringat suaminya, begitu dia santun kepada suaminya. Lalu bertanya sahabatnya, kenapa engkau begitu santun, begitu sayang kepada suamimu? Apa sih kelebihan suamimu? Kan orang biasa gitu kan. Iya, suami saya itu mempunyai suatu kelebihan. Yang pertama, kelebihan suami saya, setiap dia meninggalkan rumah, dia beritahukan kepada saya, abang pergi dulu ya dek ya, diberitahukan kepada saya. Kemudian setelah suami saya sampai di halaman rumah, dia lihat seorang wanita yang cantik di luar sana, dia palingkan wajahnya. Berbeda dengan suami zaman sekarang. Kalau suami zaman sekarang nampak nan cantik, diulang, lihat balik. Siapa tuh katanya kan, ditengoknya. Jadi kalau suami yang baik itu suami yang memalingkan wajahnya dari perempuan lain, karena apa yang ada di perempuan tersebut di rumahnya juga ada. Oke? Jadi bilang sama suami ibu nanti sampai di rumah, ini pengajian Bu Ustazah nanti. Jangan yang satu tadi ibu bilang boleh mencuri uang suami, nanti marah suami ibu sama saya. Dicarinya. Jadi para suami di luar sana, seandainya Anda ada kehilangan uang, jangan lapor polisi. Pasti yang mengambil orang dalam, yang udah tahu letaknya, yang udah tahu tempatnya. Baiklah ibu-ibu jamaah yang saya muliakan,